Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan untuk training online untuk inbound parsial. Pertama, kita login ke Infolog, lalu menu receiving kita buka, lalu ada ASN entry, lalu kita klik ASN entry. Sebagai contoh di sini saya gunakan R112 sebagai contoh, owner code sebagai PGI, ASN number kita karena ini generate dari sistem, supply rate sebagai contoh saya menggunakan dokumen PMI yaitu 141 00322, contoh saja ini 9 di sini harus menggunakan utar semua penulisan, tidak ada huruf kecil. Oke, untuk SJT PB number coba contoh BPB PMI itu sebagai contoh. Ini saya copy karena ini untuk parameter nanti yang akan saya panggil. DOC-nya sebagai contoh DOC 6767. Supaya code-nya saya isi sebagai contoh adalah Panasonic Indonesia. Lalu container number-nya saya isi dengan 10 feet. Lalu saya isikan produknya sebagai contoh di sini adalah produk NR A190S. Sebagai kuantitinya adalah sebagai contoh di sini adalah 11. Oke, setelah itu kita udah isi semuanya, lalu saya update. Nah, artinya informasi tersebut sudah tercapture semua, sudah di-read oleh sistem. Dan apabila ada produk lainnya, kita tinggal isi ini, lalu kuantitinya lalu diisi, lalu kita update lagi. Artinya akan ada produk lagi yang lainnya. Nah, apabila sebagai case ini saya sebagai contoh satu produk, lalu kita selanjutnya adalah ke tanda petir ini. Ke tanda petir ini lalu kita proses namanya adalah release ASN. Lalu kita klik release ASN. I want to release ASN, oke, kita jawab yes. Nah, artinya apa? Kalau kita udah rilis ASN tersebut, artinya kita sudah bisa panggil tally sheet, yaitu sebagai checklist. Artinya kita ke menu customize menu, lalu ke Gotran, lalu kita buka Gotran tally sheet. Ini adalah pengganti checklist yang saat ini sudah berjalan manual ya. Ini saya panggil from SJT-nya tadi sudah saya catat. Oke, lalu kita preview. Nah, ini diberikan kepada checker bahwa dokumen tersebut harus sesuai yang informasi yang ada di dalam truk. Nah, ini informasinya tadi kita tulis 11, kuantitinya tipenya adalah NRA 190S, lalu sudah tanda tangan, dicap dan lalu segala macam. Ini kembali ke kita sesuai dokumennya, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu kita receive this ASN. Ke gambar petir lagi, lalu kita receive this ASN. Lalu kita klik receive this ASN, maka dia akan ke menu selanjutnya. Dia akan mengarahkan kita ke menu selanjutnya. Lalu setelah kita dapat menu baru, lalu kita klik ke line number. Artinya saya akan melakukan parsial. Apabila tidak parsial, maka saya langsung aja ini centrang, lalu di receive all. Artinya kita tidak melakukan parsial. Di sini saya sebagai contoh melakukan parsial, yaitu line number, lalu kita klik numbernya 1. Kita klik, lalu dia akan minta informasi kendaraan, yaitu transporter saya sebagai contoh Gotran Logistik Internasional, serialnya sebagai contoh 3453, driver numbernya sebagai contoh juga saya isi dengan nama saya. Juga yang perlu diperhatikan adalah ada on arrival. Artinya apa? Kendaraan tersebut nyampe di gudang jam berapa. Apabila berbeda dengan yang saya terima saat ini, misalnya sebagai contoh kendaraan tanggalnya tanggal 16 dia datang, lalu jamnya dia tengah malam misalnya. Nah, saya ganti PM, maka dia datang misalnya jam 11 karena saya sudah pulang gitu ya. Maka oke, saya klik oke, maka dia on arrival akan berubah. Nah, ini on arrival adalah nomor kapan kendaraan datang di gudang. Oke. Selanjutnya saya save. Oke, lalu sudah saya save. Di sini ada informasi selanjutnya. Di sini ada kuantiti 11 produk produk NL. Oke, perlu diperhatikan adalah kuantiti order 11, kuantiti receive 0, kuantiti receive 11. Artinya apa? Kita belum mereceive, kita masih 0. Dan ini akan kita receive 11 dan ini ordernya. Nah, di sini ada direct put away. Nah, ini saya uncentang, maka lokasinya tidak ada. Artinya apa? Kalau ini kita isi di sini lokasinya, artinya setelah kita receive, dia tidak
ke proses selanjutnya lagi. Dia tidak perlu ke proses put y task generation, dia tidak perlu ke put y confirmation, dia tidak perlu. Dia sudah ada langsung confirm ke lokasi tujuan. Ya. Nah, di sini saya contoh, saya tidak detik, saya centang saja. Artinya saya akan harus melakukan proses put y task generation lalu put y confirmation. Oke, quantity in tersebut akan saya parsial. Sebagai contoh, saya parsial 7. Saya terima 7 dulu. Oke, lalu saya receive. Oke, kita baca di sini, receive-nya 7. Yang akan kita receive 4 lagi sisanya. Nah, ini ordernya 11. Setelah tersebut kita close, maka dia akan gambar orange, artinya parsial. Nah, ini perlu perhatikan lagi adalah ini kita harus close receive. Karena jika tidak ada di close receive, artinya apa? BTB tersebut tidak akan ada jamnya. Nah, maka ini mesti kita close receive, tapi ASN-nya jangan kita close. Artinya apa? Kalau close ASN, maka ini sisanya tersebut, sisanya tadi ini adalah sejumlah 4, maka dia akan di-close dan tidak akan bisa di-order lagi. Nah, itu mesti diperhatikan, ini hati-hati. Sehingga ini artinya kita centang, karena ASN-nya masih ada sisa, maka kita ASN-nya jangan di-close, tapi receive-nya kita close, sejumlah tadi 7, ya, kita close receive. Akan timbul informasi memberitahuan adalah receive has been closed. Do you want to close ASN? Nah, kita jawab no. Artinya apa? ASN tersebut belum tidak akan kita close karena masih ada sisanya. Maka kita klik no. Artinya di sini ada remarknya successful close, artinya selesai, dan ini kita tanda silang. Maka akan sisa yang tadi ini adalah sejumlahnya adalah 4 dan dia tidak hilang. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke put y task generation. Ya, berarti tadi kita lakukan lokasi mana dulu. Oke, kita lakukan put y task generation. Kita klik put y task generation, maka kita panggil dari from ECT-nya, PPW-nya. Tadi saya sudah copy, lalu saya setting, lalu dari tanda plusnya kita klik saja biar tahu detailnya. Oke, benar 7. Oke. Ya, kuantitinya 7 tadi yang sesuai order saya, ini sebanyak 7. Oke, benar sesuai. Oke, ya, klik lagi tanda minusnya, lalu saya mau taruh lokasi sebagai contoh di sini saya lokasinya di RA0203. Lalu saya centang, lalu saya generate. Oke, sukses. Artinya kita masuk ke put y list by location, artinya dari staging barang tersebut akan kita taruh lokasi tadi kita sudah tentukan. Nah, di sini sebagai contoh kita ke put y list by ASN, klik lalu kita isi SJT-nya. Nah, ini from dan to-nya kita isi, lalu kita preview. Nah, tapi apabila detail maka print detailnya diklik, maka akan keluar produknya. Itu ini ya, dari lokasi staging area ke lokasi A30203. Nah, ini dikonfirm oleh checker. Setelah dikonfirm, artinya kan produk tersebut sudah berpindah ke storage, dan ini kita masuk ke put y confirmation. Artinya oke, kita konfirmasi bahwa produk tersebut sudah ada di storage lokasi A302. Oke, secara lanjutannya tinggal centang saja lalu kita confirm task. Oke, artinya proses yang tadi kita tuju tersebut sudah selesai dan kita bisa buat BTB report. Buka ke customers menu Gotran, lalu kita klik BTB reportnya, kita panggil untuk BTB reportnya. Oke, lalu kita review. Nah, ini informasi BTB report yang sudah jadi dengan quantity tujuan. Oke, nah, sampai sini mungkin tidak ada pertanyaan ya, harusnya mengerti. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana sisanya tadi? Ya, nah sisanya tadi itu gantung, maka pasti itu ada di menu JRN entry. Oke, kita buka menu lagi receiving, lalu ada di JRN entry. Ini prosesnya sama kayak tadi, mengulang lagi apa yang tadi sudah proses. Nah, ini kita mau panggil di mana? Nah, isi aja di ASN nomor ini, kita isi, kita paste STTPP-nya. Nah, ini akan keluar. Nah, kita klik, maka informasi tersebut akan keluar di sini. Nah, ini seandainya mau diparsial lagi, maka kita klik lagi line number, maka parsial lagi. Tapi jika case ini saya tidak melakukan parsial lagi, saya complete, saya centang, saya receive all semua.
maka dia akan minta informasi lagi apakah berbeda kendaraannya. Sebagai contoh ini saya isi. Nah, sebagai contoh, lalu save. Lalu dia akan meminta invest statusnya normal. Oke, saya receive all semua. Sukses artinya bahwa kuantitas tersebut sisanya sudah kita receive. Ya, ini klik OK. Oke, loading. Kita tunggu dulu. Oke, lalu saya ke proses put-away task generation. Ya, ke proses put-away task generation saya panggil lagi SJT-nya, searching. Oke, sudah ada. Ini yang sisanya tadi 4, kita cek plusnya, kita cek sisanya 4. Oke, benar, betul statusnya normal. Oke, tanda minus. Nah, lalu saya proses. Lalu ada yang kelewat oleh saya, yaitu lokasinya belum saya isi. Nah, ini lokasi saya isi. Saya taruh misalnya di sini yang berbeda. Oke, saya centang, lalu saya generate. Oke, sukses. Dan saya masuk ke put-away list by SN, yaitu nanti sebagai dari staging ke area yang sudah kita tentukan. Print detailnya kita klik untuk preview. Akan keluar seperti ini. Oke, setelah ini balik lagi maka kita akan tinggal confirmation. Oke, setelah confirmation maka proses tersebut telah selesai. Kita klik put-away confirmation. Oke, misal oke. Setelah kita put-away confirmation maka kita isi SJT PBB-nya. Saya searching apakah benar dokumen tersebut. Oke, saya proses. Ini saya confirm lokasinya dari ini ke sini. Oke, saya kotak ya. Ini saya confirm task. Oke, sukses artinya saya sudah bisa buat BTB lagi yang kedua. Kita buka menu, customize menu, lalu kita buat BTB report, lalu kita panggil lagi untuk SJT-nya. Maka otomatis dia akan ada 2 dengan BTB yang berbeda. Oke, ini yang tujuan pertama. Maka ini yang tadi sisanya yang kita udah isi. Oke, sampai sini cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan kirim email ke info.support@kota.asia. Terima kasih atas training online ini. Sekian.